ketika Anda mau menikah, ayat Qur'annya mengatakan pernikahan itu misi utamanya mendekatkan diri Anda kepada Allah. Jadi kalau Anda sudah menikah belasan tahun, puluhan tahun, tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, ada yang salah dalam pernikahan Anda. Anda tidak mengikuti tuntunan ini, tidak akan datang keutamaan Allah pada diri Anda. Satu, pasangan laki-laki siapa? Perempuan. Anda laki-laki, pasangannya perempuan. Anda perempuan, pasangannya laki-laki. Dan hukum ini ternyata tidak hanya mencakup untuk manusia, tapi keberlawanan ini secara fitrah dari jenis itu mencakup semua makhluk, yang membedakan antara makhluk dengan khalik. Hukumnya ada di Quran surah 51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari makhluk itu kami ciptakan berpasangan yang berlawanan supaya manusia sadar dan merenungkan hanya Allah yang tidak punya pasangan. Allah tak punya pasangan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak berpasangan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak punya partner dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya. Manusia tidak punya pasangan, punya aktivitas, punya anak diperanakan. Perhatikan baik-baik. Maaf, fitrahnya berlawanan. Zaujain itu berlawanan. Jangankan manusia, kambing itu hewan. Kambing jantan pasangannya betina. Awas, kambing betina pasangannya jantan. Sapi tahu, kambing tahu. Maaf, semua hewan tahu. Silahkan cek, mohon izin ya, sampai hari ini saya belum pernah temukan artikel ada kambing homo, sapi lesbi misalnya. Saya belum temukan. Jadi hewan yang tidak punya akal pun fitrahnya mendorong dia untuk mencari pasangannya. Jadi kalau ada manusia yang punya akal mencari pasangan sesama jenisnya, ada yang salah dengan fitrahnya. Ada yang keliru itu. Ada yang keliru. Tumbuhan juga begitu, putik benang sari. Makanya antum kalau baca Quran, coba sampai kedalamannya yang jeli. Kenapa Allah minta kita belajar dari kurma? Bahkan ada suratnya, surah kurma. Ya teman-teman sekalian, coba keluarkan baik-baik. Tentang kurma dibuat, ditampilkan kepada kita. Lihat baik-baik. Teman-teman, kurma itu ketika tumbuh, itu cuma satu jenis. Kalau tidak putik, benang sari. Kalau tidak putik, benang sari. Jadi kalau satu, misalnya antum tanam kurma ini, jadi satu pohon, itu cuma satu jenis. Kalau tidak putik, benang sarinya. Makanya kalau antum tanam misalnya satu, tidak dikembang biakan, kembang biakannya kemudian antum tempelkan di cangkok salah satunya. Jadi kalau ini putik, ambil benang sarinya. Talqih kalau dalam bahasa Arab. Tempelkan ke situ. Begitu ditempelkan, baru dia bisa tumbuh berbuah. Tapi kalau antum cuma jadikan begini, tidak pernah diambil pasangan yang lainnya, itu dia hanya akan tumbuh dan dia tidak berbuah. Dia tidak berbuah. Jadi cuma tumbuh, tidak berbuah. Alhamdulillah, nanam kurma bisa tumbuh. Jangankan Anda, banyak di Arab. Tapi kalau ingin berbuah, ambil pasangannya, tempelkan di situ. Tayyib. Syarat pertama, laki-laki pasangannya siapa? Perempuan. Teruskan. Min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Liknya ikhtiar wal ghayah, menunjuk pada ikhtiar untuk mencapai tujuan. Kata Quran, yang laki-laki perempuan ini kami tempatkan, kami sebarkan di berbagai pelosok-pelosok negeri. Syu'uban, bisa berbeda-beda komunitas, beda RT, beda RW, beda kecamatan, kabupaten, sampai beda negara dan benua. Silahkan. Wa qabail, bahkan satu tempat sukunya bisa beda. Sumatera berapa suku, Sunda berapa suku, Jawa berapa suku. Silahkan, satu benua, satu pulau, satu kabupaten, sukunya bisa lain. Tapi dari semua perbedaan itu bukan hanya untuk keragaman. Kata Quran, li ta'arafu, li ikhtiyarul ghayah, untuk ikhtiar mencapai tujuan. Apa tujuannya? Ta'aruf. Silahkan cari. Antum cari di RT yang sama, nggak ketemu, beda RW. Nggak ketemu RW kecamatan, nggak ada kecamatan kabupaten, nggak ada kabupaten, ayo beda provinsi, nggak ada provinsi, mungkin beda negara. Jodoh antum bukan di Indonesia, mungkin di Malaysia. Nggak ada di negara Malaysia, cari beda yang lainnya. Teman-teman Asia nggak ada, mungkin di Amerika. Amerika nggak ada, di Afrika. Sedunia nggak ada yang cocok buat antum, saking istimewanya Anda di hadapan Allah. Bidadari surga mungkin jodoh Anda. Ya. Jadi indah kehidupan itu. Jadi coba kita cari ikhtiar. Mungkin ada teman di kampus, MK memutuskan teman sekantor, barusan hari ini ada, ya boleh menikah dengan teman sekantor.
Tidak, teman sekantor begitu banyaknya. Satu aja. Satu. Ya, teman sekantor ini kehantum semua, yang lain bagaimana gitu kan? Baik. Masya Allah. Kalau anak kuliah boleh menikah? Anak kuliah boleh? Tidak, pulang dulu dari kuliahan baru nikah. Masa? Anak sedang kuliah kemudian dinikahi. Ya. Hati-hati, kadang-kadang kita mesti jeli ya. Seperti menghapus sama. Ketika saya tidak minta menghapus, jangan dihapus. Ya. Semoga Allah ampuni ada seorang yang menghapusnya. Ya. Lihat sini. Jadi ini satu ta'aruf. Ta'aruf. Lihat. Ta'aruf itu penting. Ada alif jadi sini. Bukan arafah tapi ta'arafah. Kalau ta'arafah itu saling tahu. Bukan satu tahu, yang satu tidak. Jadi ketika antum ingin cari, silahkan lihat bagaimana calonnya. Perhatikan arafah, bagaimana kedekatan dengan Allah. Turunkan hukum nabinya. Tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan dicari dinikahi karena 4 hal. Ya li jamaliha, karena kecantikannya, tapi menggunakan kalimat jamal. Ingat, jamal itu lebih bawaan kepada sifat dalam, bukan tampilan luar. Kalau sudah tampilan luar, ke laki-laki jadi jamil namanya. Jamal asalnya sifat indah. Indah itu tidak harus lewat panas. Mungkin lewat perhatian, lewat akhlak, lewat penampilan. Kadang-kadang cantik wajahnya, ya, maaf 100%, tapi cerewetnya 1000% misalnya, ya. Nah, itu yang nggak cocok. Awas, lihat baik-baik sini, jamal. Jamal itu keindahan yang tampak. Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anhuma, cantik mana? Khadijah apa Zainab? Pernah lihat? Jangan ngarang. Kita lihat aja nggak pernah. Ya. Nggak boleh Mas ngarang gitu. Di depan ngarang. Jangan diulang ya. Ya. Ini ngarang. Baik. Teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Zainab itu dilukiskan, kalau sudah mata lihat sulit berpaling saking cantiknya. Makanya ketika Nabi SAW menikahi Sayyidah Zainab, dituduh oleh orang-orang pada saat itu, orang kafir. Ya, mereka tuduh Nabi Muhammad nih. Muhammad itu senangnya begini. Demi Allah saya katakan, kalau bukan perintah Allah dan sebagainya, mustahil itu terjadi. Buktinya dari beliau tidak ada anak, kan? Hadirkan kemudian ke dalam kehadiran kita. Tapi indahnya, perhatikan, tidak pernah ada yang disebut dalam mimpi Rasulullah kecuali Sayyidah Khadijah. Khadijah. Lihat parasnya, Masya Allah, hilang setengah kegelisahan. Dengar suaranya, hilang kegelisahan penuhnya. Sayyidah Khadijah, itulah jamalah. Keindahan yang tampak. Orang bilang inner beauty katanya. Kalau cantik itu relatif, tapi kalau jelek mutlak. Ya. Tapi kalau jamalah tidak. Ada keindahan yang tak nampak dalam wajah. Tapi kalau itu melekat kepada paras, ke laki-laki disebut jamil namanya, ganteng. Jamil. Nama antum Saiful misalnya, kan? Antum punya sifat ini. Maka Saiful Jamil. Misal contoh, ya. Kalau perempuan tinggal tambah tak di ujungnya, Jamilah. Nama ibu Mulan misalnya, kan? Kemudian tambah Jamilah. Jadi misal Mulan Jamilah. Misal sifatnya ini. Tapi belum tentu punya ini. Pakai alif ya, Pak ya? Pakai alif. Nama antum Jamal pakai alif. Kalau alifnya dibuang, Jamal, unta. Unta jantan. Unta betinanya nakah. Unta Nabi Saleh naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim naqah. Unta Nabi Saleh itu unta betina. Jamal unta jantan. Semua jenis unta disebut dengan ibil. Unta tunggangan disebut dengan digal. Antum mesti paham. Karena ketika disebutkan di Quran itu diksinya menempatkan ayat dengan konteks yang berbeda-beda. Kenapa masukin jarum kok untanya unta jantan? Kenapa yang disembelih untanya unta betina? Kenapa yang disebut dilihat itu semua jenis unta? Kenapa afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat bukan ilal jamali kaifa khuliqat? Bukan ilal naqatil lati kaifa khuliqat. Kenapa? Kenapa ibil? Itu ada hikmahnya. Kenapa kalau menggunakan lutut duluan untuk sujud menggunakan ibil, tapi menggunakan telapak tangan menggunakan jamal atau bigol di situ? Kenapa? Itu ada bedanya. Baik. Kembali ke sini. Nah, ini teman-teman sekalian, satu, ya, maaf saya agak rinci sedikit ya supaya tahapannya bisa dipahami dengan baik. Satu, li jamaliha. Kedua, limaliha. Mal itu ada yang menafsirkan kadar hartanya, ada yang menafsirkan kemampuan mengelola harta suami. Tadi antum merasa pas-pasan. Cari calon istri yang bisa mengerti keadaan antum. Gaji 5 juta, jangan cari calon istri yang zakat malnya 10 juta. Gak akan nyambung. Antum capek. Makanya ketika antum, ya, zakat mal bukan mal. Jadi ketika antum komunikasi, terbuka terangkan, ibu saya begini, kondisinya seperti ini. Jika kita memang menyatukan cinta karena Allah, maka cinta pada Allah tidak mungkin akan mengkhianati orang tua. Jika kamu setuju dengan saya, mari kita sambil berbakti pada orang tua. Allah akan meridhai kita.
Jika tidak setuju, mungkin kita tidak dipertemukan di dunia ini. Mungkin di akhirat akan lebih baik mendapatkan jodoh yang terbaik dari si Allah Subhanahu wa taala. Indah kehidupan. Dikembalikan nasabnya dari mana dia, dan yang terakhir di diniha, ini yang paling penting. Di diniha, fa in talibat yadak. Jadi kalau fadfar bidatid dini talibat yadak. Fadfar bidatid dini. Dahulukan yang agamanya bagus, maka Anda akan beruntung. Anda akan beruntung. Ini ta'aruf. Selanjutnya Anda tinggal turunkan saja. Setelah ta'aruf muncul lamaran. Lamaran itu berikan yang terbaik, tidak harus mewah, yang penting memberikan kesan yang dalam rumah tangga. Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau melamar Sayyidah Fatimah, apa yang digunakan? Bagian dari baju besinya. Tapi kesederhanaan itu yang menghadirkan cinta yang luas di rumah tangga. Cintanya abadi sampai sekarang. Dari bukti-buktinya. Apa maksud bukti-buktinya? Sampai sekarang kalau antum ke top KP, seperti saya berikan petanya di pertemuan lalu, antum lihat teman-teman, sebelah kiri ada bagian dari peninggalan-peninggalan pakaian Sayyidah Fatimah. Masih ada. Sampai sekarang. Sebelah kanannya pedangnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada diabadikan. Jadi cinta penuh kesederhanaan, tapi ridha Allah didapatkan, maka cinta itu akan menginspirasi generasi setelahnya dengan kisah-kisah yang abadi. Itu pilihan untuk kita. Ya, teruskan. Misal yang terbaik berikan. Kalau misalnya itu bisa jadi kenangan, lebih bagus. Jadi begitu ada persoalan, melihat itu cinta tumbuh lagi, perasaan bisa saling melengkapi. Setelah itu apa? Lakukan pernikahan. Quran surah 30 ayat 21. Dan maaf ya, maaf baik-baik. Ketika Anda mau menikah, ayat Qurannya mengatakan pernikahan itu misi utamanya mendekatkan diri Anda kepada Allah. Jadi kalau Anda sudah menikah belasan tahun, puluhan tahun, tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, ada yang salah dalam pernikahan Anda. Karena kalimat pernikahan dibuka dengan ayat wa min ayatihi, dan tidak ada tafsiran lain dari ayat selain tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah. Jadi ada alamat, ada ayat beda. Kalau alamat tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamat Masjid Al-Ihsan, PTM PJS, di sini, di sini, di sini. Anda ikuti cepat sampai ke tujuan. Tapi kalau ayat itu semua tanda yang mendekatkan Anda dengan Allah. Makanya Al-Quran isinya disebut dengan ayat, karena ketika Anda baca ayat Al-Quran lebih dekat keadaan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Koreksi diri sampai hari ini. Setelah itu silahkan bagi tugas. Tugasnya, maaf, Quran surah 4 ayat 34. Istri punya 2 tugas, suami punya 2 tugas. Hati-hati. Jangan sampai tugas suami dipakai oleh istri, tugas istri dipakai suami, itu nggak nyambung. Dan hebatnya, saya akhiri di sini untuk pertanyaan ini. Dalam mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, tugas ini dikesankan dengan ibarah yang indah. Kata Yusuf, lihat, idh qala Yusufu li abi, ketika Yusuf berkata kepada ayahandanya, ya abati, duhai ayahanda tercinta. Lihat, saya melihat dalam mimpi, ra'aitu ahada asyara kaukaba, 11 bintang, wasyamsa, dan 1 matahari, wal qamara, dan 1 rembulan, ra'aituhum li sajidin, saya melihat semuanya sujud kepada saya. Para ulama menafsirkan, termasuk Nabi Yakub paham ini. Oh, ini mimpi, ini enggak sembarangan. Mimpi bukan biasa. Ini akan diangkat jadi nabi, dan kedudukannya lebih besar dibandingkan bapaknya. Karena Syamsun itu lambang dari suami, bapak. Qamar itu lambang dari ibu. Jadi tugas 2 ini yang ada di Quran surah 4 ayat 34, 2 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, digambarkan dengan kalimat indah. Laki-laki jadilah matahari, perempuan jadilah bulan. Singkat kalimatnya. Bukankah matahari menjadi cahaya penerang? Maka antum laki-laki datanglah dengan cahaya ke rumah. Cahaya ketenangan, cahaya bimbingan, cahaya yang menenteramkan. Bukankah antum saat menjemur ada cahaya matahari, air-air yang basah itu bisa mengering? Itulah tugas antum. Ketika air mata menetes di pipi istri antum, antum yang mengeringkannya. Antum pancarkan cahayanya. Ketika ada sesuatu, kemudian sengatan matahari begitu dahsyat, tempelkan pada sengatannya. Ada yang mengganggu, sengat dia. Berikan perlindungan. Berikan kedamaian. Itu matahari. Bulan sebaliknya. Bulan itu pancaran keteduhan. Ibu keluar lihat cahaya bulan. Pertengahan bulan, bukankah indah? Enak dilihatnya, teduh. Demikian Anda seperti bulan. Jadilah ibu seperti bulan. Suami lihat ibu, ada pancaran ketenangan. Begitu melihat seperti Nabi Muhammad SAW, lihat Sayyidah Khadijah. Ada tenang, hilang kegelisahan. Enak. Jadi begitu suami lihat istri, ada ketenangan. Ada kelembutan, bukankah bulan lembut? Ada kedamaian. Di pribadi yang istri yang lembut, lebih mencerahkan, lebih memberikan ketenangan, tatapan yang memberikan kedamaian dalam jiwa, bulan. Makanya kadang seringkali muncul persoalan suami istri karena tugasnya ditukar. Bulan jadi matahari, matahari jadi bulan. Itu masalahnya. Istri itu bulan, jadi matahari.
Suami mataharinya di bulan, muncullah istilah suami takut istri. Kalau yang mataharinya istrinya, ya Masya Allah. Coba, yang takut kepada istri, sebelah kanan saya, TPRT, ke kanan semuanya. Tinggal satu di kiri. Masya Allah. Kata RT, Bapak takut? Tidak takut pada istri. Tidak Pak, cuman istri saya minta saya ke kiri. Anda bisa bayangkan. Sama situasinya, takut. Jadi tidak ada. Jadi ada kekompakan dalam rumah tangga, tapi tidak harus menjadikan dominasi itu jadi berbeda. Papa, mama yang bulan, memang. Tapi mama cahaya matahari. Dengan kekuatan bulan, kamu mau hukum. Masya Allah. Allahu 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 Allah Allahu